Assalamualaikum. Nah, kali ini Bapak akan membahas yang namanya tema pertama kita. Jangan kemana-mana, siapkan diri kalian, boleh cemilan dibawa untuk menyaksikan video ini. Siapa yang di sini pernah ke kebun binatang? Beberapa bulan lalu, Bapak pergi ke kebun binatang bersama istri Bapak, bersama anak Bapak, dan juga keluarga sanak saudara sekalian. Di sana banyak sekali yang namanya kebun binatang, hewan-hewan kan. Di sana ada gajah, ada jerapah, ada beruang, ada monyet, ada apa lagi ya? Oh, ada harimau, singa, kayaknya lupa Bapak nggak ngelihat. Terus ada unggas, ada burung-burung. Wah, di sana hewannya memang banyak, ya namanya juga kebun binatang ya. Di sini teman-teman sudah pernah kan ke kebun binatang? Ada yang belum pernah? Aduh, cepetan deh sana ke kebun binatang. Oh iya, lagi corona ya, jangan-jangan. Ya, di kalau ada yang belum pernah ke kebun binatang, kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Di rumah teman-teman suka ngelihat kucing, kucing rumahan atau kucing-kucing yang dipelihara, ataupun anjing, ataupun semut, ataupun kelinci, mungkin kelinci, ayam. Ya, itu nama-nama hewan ya. Ya, bukan nama-nama hewan juga sih. Kalau ditanya hewannya, ada lagi namanya. Ya, soalnya tetangga bapak punya hewan, dinama ini. Namanya siapa, namanya siapa, namanya siapa. Padahal sama-sama hewan gitu. Kayak ada tuh sebelah rumah bapak punya lovebird. Lovebird tuh burung ya, burung peliharaan yang warna-warni tuh. Ada 3 lovebirdnya. Dinamain tuh, yang satu namanya Rara, Riri, Ruru kali ya. Lupa bapak. Nah, kalian punya hewan peliharaan nggak? Nah, nggak punya. Ya bapak juga nggak punya sih. Semut bukan hewan peliharaan bapak, emang banyak semut di rumah. Nah, ngomong-ngomong, lihat hewan peliharaan di kebun binatang ataupun di sekitar rumah kalian, ya mereka bisa berjalan dengan lincah kan. Kayak misalnya kelinci, kelinci itu lompat apa lari ya, kelinci ya? Lari, emang bisa kelinci lari? Iya lompat lah kelinci. Kalau nggak jalan megal-megal tuh jalannya tuh. Ya, ataupun ada lagi yang namanya, kalian kalau main di tanah tuh ada apa tuh yang suka menggeliat-menggeliat? Cacing. Nah tuh cacing tuh, cacing geraknya pakai apa tuh? Ah, pakai apaan cacing geraknya? Pakai perut. Bisa nggak tuh kalian pakai perut jalan? Ya, gara-gara corona nih makin gede ya perut ya. Sama nggak kalian tuh? Oke, masya Allah, luar biasa. Allah tuh menciptakan manusia tuh dan hewan itu luar biasa banget. Allah menciptakan semua makhluk ciptaannya luar biasa banget. Bisa bergerak dengan lincah, bisa berjalan, bisa uh, beraktivitas dengan mudah gitu. Tidak lain, tidak bukan, ini semua atas kuasanya Allah gitu. Dan kita akan mempelajari salah satu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Semoga dengan mempelajarinya kita dapat dengan apa ya? Dengan penuh rasa syukur. Masya Allah, aku bisa berjalan, ini semua kuasa Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya taram, organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, tahu kan makhluk hidup? Makhluk yang hidup. Manusia, hewan, gitu kan. Nah, bergerak itu artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dari misalnya kalian dari ruang tengah ke luar rumah, ataupun kayak hewan dari gang gang sodong sampai gang layur, dia berpindah. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu adalah berpindah tempat. Bergeraknya makhluk hidup tidak lain tidak bukan karena adanya rangsangan. Ya, kalau tidak ada rangsangan ya udah diem aja. Gerak kan nih? Nah, nah, dirangsang kan? Ya, bergerak kan? Bergerak kan? Bergerak gitu. Nah, luar biasanya lagi, pergerakan pada makhluk hidup ya tersusun
ke dalam sebuah sistem gerakan, sistem gerak. Ya, tidak mungkin nih misalnya tangan Bapak bergerak tanpa adanya sistem. Apa sih sistem gerak itu? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menyusun. Kalau sistem gerak berarti segala sesuatu yang menyusun agar sesuatu itu bergerak. Paham nggak? Ya udah paham aja deh ya. Oke, sistem gerak. Nah, ada dua jenis sistem gerak pada manusia ataupun hewan. Ada sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Dengerin nih, aktif, pasif. Ya, sistem gerak pasif berupa ya, berupa tulang. Pasif itu tulang dan aktif adalah otot. Sistem gerak pasif adalah tulang. Sistem gerak aktif adalah otot. Ada nggak ya yang makhluk hidup manusia ataupun hewan yang nggak punya tulang ataupun nggak punya otot? Ada nggak? Ada, Pak. Ya, berarti makhluk itu bergerak pakai apa dong? Kalau nggak ada tulang, nggak ada otot. Cacing, Pak. Cacing nggak punya tulang, Pak. Cacing itu punya otot nggak? Itu dia bergerak pakai perutnya kan? Dia pakai otot perut. Ataupun hewan ayam bergeraknya pakai apa? Pakai kaki, Pak. Kalau burung berjalannya bisa nggak? Pakai kaki. Terbangnya pakai sayap. Kalau ikan berenang pakai insang, Pak. Oh iya, bukan. Insang itu untuk pernafasan ikan, tapi pakai sirip. Ya. Sudah kebayang belum tentang materi sistem gerak ini? Nah, kenapa otot disebut sebagai sistem gerak aktif? Karena otot ini punya suatu senyawa kimia yang ketika menempel di tulang akan membantunya bergerak sehingga terbentuklah sistem pergerakan tersebut, sistem gerak tersebut. Oke, untuk lebih mempraktekannya lagi, ya masih nggak kebayang gitu kan? Coba kalau kalian duduk, yang lagi tiduran duduk, gerakin tangannya, nih, tulang itu tuh yang keras-keras tuh dipegang tuh. Kan tubuh manusia dilapisi sama kulit. Ini kalau kalian lihat nih di sini ada tulang-tulang kan, dipencet. Nah, nih kalau ini nih kalau yang gemuk nih lemak nih. Tapi ada otot pasti kalau lembek. Nah, cirinya tulang itu keras dan otot itu ya otot gitu. Kalau dipencet lembek, tapi kalau dia gini kan kalau binaragawan tuh bentuk otot ya. Susu. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang sistem gerak aktif, sistem gerak pasif, ya, pasif itu adalah tulang, aktif itu adalah otot. Nah, kalau sudah pada dijelaskan mengenai sistem gerak manusia dan hewan, kalian sudah pada bisa dong membuat sebuah paragraf. Sebelum Bapak menginstruksikan kalian membuat paragraf, tenang. Jangan mikir-mikir apa-apa dulu. Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya kalian membuat sebuah paragraf. Paragraf itu tersusun dari yang namanya ide pokok. Ide pokok itu masuk ke dalam namanya gagasan utama atau kalimat utama. Ide itu ide pokok termasuk gagasan utama ataupun kalimat utama. Masuknya di situ ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya kalimat pengembangnya. Contoh ya, misalnya Bapak punya satu kata, satu ide tentang makhluk, akan Bapak kembangin ya. Makhluk hidup, kembangin lagi ya. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup. Gitu ya. Cakep ya, begitu ya. Jadi ada sebuah ide,
kemudian dikembangkan, kembangkan. Dalam sebuah paragraf tersusun dari satu ide pokok. Ide pokok itu masuk ke dalam kalimat utama atau gagasan utama. Nah, ide pokok ini bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bisa di akhir paragraf. Kalau bingung itu, jadi gini, dalam sebuah paragraf itu ada keterkaitan, ya, satu paragraf, ya, kayak tadi makhluk hidup. Misalnya Bapak ambil contoh, manusia memiliki sistem gerak. Manusia memiliki sistem gerak. Bapak mau susun menjadi sebuah paragraf. Nah, berarti ide pokok Bapak masukin tuh, manusia memiliki sistem gerak. Titik. Lanjutin lagi tuh paragraf ya. Sistem gerak tersebut terdiri dari sistem gerak aktif dan juga sistem gerak pasif. Titik. Sistem gerak aktif adalah otot, sedangkan sistem gerak pasif adalah tulang. Titik. Dengan adanya sistem gerak, ini Bapak mengarang tapi berdasarkan fakta atau pelajaran yang sudah dilakukan, yang sudah diketahui. Ya. Berarti dari paragraf tersebut, ya, Bapak sih senangnya minimal tuh 4 kalimat ya, bukan 4 baris. Bikin paragraf itu bukan baris. Ya. Ini pelajaran dasar buat teman-teman nih kalau mau bikin paragraf. Bikin satu paragraf. Pak, berapa baris, Pak? Oh, bukan baris. Tapi kalimat itu ciri-cirinya di akhirnya tuh dikasih titik. Titik. Gitu. Kasih titik gitu. Titik baru perbesar lagi. Ya. Dan seterusnya. Kalian bisa dipandu oleh orang dewasa di sekitar kalian nanti membuat sebuah paragraf. Caranya seperti apa? Nanti setelah Bapak jelaskan tugasnya, kalian tulis di kolom komentar satu paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf di buku cerita atau di buku-buku lainnya, majalah, novel gitu, biasanya menjorok ke dalam. Paragraf itu menjorok ke dalam atau antara paragraf dilebihin sedikit, gitu. Nah, ya, menjorok ke dalam atau lebih sedikit. Bapak ambil contoh misalnya seperti ini ya. Nih, kalau kelihatan, nih paragraf ya. Paragraf ini menjorok sedikit nih. Paragraf pertama, paragraf kedua, kita nggak hitung baris, tapi hitungnya kalimat. Bapak senangnya minimal 4 kalimat. Nah, bikin paragraf itu ya tadi ingat ya, kita balik lagi. Kita harus punya namanya ide pokok. Apa ide pokoknya? Apa ide utamanya atau gagasan utamanya? Kita buatlah ke dalam bentuk kalimat utama. Setelah kita buat, kita ingat-ingat nih, kita mau taruh di awal atau di akhir. Ya, nah kalau kita mau taruh di awal, kita tulis dulu di awal. Ya, kemudian taruh di akhir. Atau mau ditaruh di akhir ya, taruh di akhir nggak apa-apa. Gitu. Gimana caranya membuat ide pokok itu di akhir kalimat? Misalnya tadi itu manusia memiliki sistem gerak. Di awalnya kita awali dengan kalimat-kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang ujung-ujungnya kita menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Seperti itu ya. Agak masih kebayang-bayang gimana nih cara bikinnya? Ya udah dibuat dulu nanti di bawah di kolom komentar. Inilah tugas kalian yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian buat pada pembelajaran pertama kali ini. Oke, tugas kalian, tantangan kalian adalah membuat satu paragraf setiap satu ide pokok. Ya, jangan sama dengan punya temennya. Jangan sama punya temennya ya, atau copy paste. Karena kelihatan nanti jawaban di kolom komentar yang duluan, Bapak akan mengambil yang duluan. Ya, Bapak akan mengambil yang duluan. Berarti yang copy paste ketahuan di bawah. Oke, ada tugas atau tantangan membuat membuat paragraf dengan ide pokok yang Bapak sediakan. Yang pertama, kalian buat paragraf yang ide pokoknya adalah
adalah ya. Untuk yang laki-laki, nih untuk yang laki-laki, murid laki-laki atau pemirsa laki-laki yang mau ikutan gitu, buat paragraf yang laki-laki nih, ide pokoknya organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak terdiri atas dua macam. Ulang ya. Organ gerak terdiri atas dua macam untuk murid laki-laki. Itu ide pokoknya buat satu paragraf. Ini nomor satu. Yang untuk yang perempuan di nomor satu ini ya, bikin paragraf yang ide pokoknya organ gerak banyak sekali fungsinya. Itu ide pokoknya ya. Itu ide pokoknya. Yang perempuan ya, jawab berarti jawaban nomor satu laki-laki dan perempuan berbeda ya. Teliti dengan video yang Bapak sampaikan ini. Oke. Kemudian yang soal nomor 2 atau tantangan nomor 2 itu adalah kalian cari tahu, kalian research, kalian teliti apa perbedaan paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ya, apa perbedaan paragraf induktif dan paragraf deduktif? Setelah kalian research atau kalian teliti perbedaannya, ya bisa tanya orang dewasa ataupun bisa tanya Om Google gitu. Nah, berarti kalian tentukan yang kedua ini, kalian tulis pengertian dari paragraf deduktif atau induktif dan dan paragraf kalian nomor satu itu termasuk paragraf jenis apa? Ya, induktif atau deduktif. Susah tidak tugasnya, tantangannya? Ya, selamat mengerjakan. Itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita dalam belajar dan beraktivitas dan tetap sehat ya di masa-masa wabah seperti ini. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.